Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gena Kaisar Atala dari kelas MI 2F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video demo proyek akhir mata kuliah komputasi multimedia. Adapun tujuan dari pembuatan video ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara menambahkan komponen materi pada praktikum sebelumnya. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengimpor aset dari luar. Di sini saya mengambil aset dari website Unity Asset Store. Lalu tujuan yang ketiga yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya game secara keseluruhan. Ya, jadi untuk kali ini saya akan menambahkan komponen materi praktikum pada modul-modul praktikum. Yang pertama saya menambahkan praktikum dari modul 5 using kamera. Saya mengambil di praktikum yang bagian kedua, yaitu melakukan perpindahan beberapa sudut pandang kamera. Nah, di sini untuk langkah 1, 2, 3 ini karena tidak mau dilakukan, saya langsung ke langkah 4, tambahkan 2 kamera ke dalam skin, kemudian beri nama cam 1 dan cam 2. Nah, jadi kita klik di sini bagian bawah hierarki ada tombol create, lalu klikkan kamera. Nah, nanti akan muncul kamera. Lalu kita buat lagi satu. Nah, menjadi cam 2. Nah, setelah membuat jangan lupa memberi nama cam 1 dan cam 2. Seperti ini. Selanjutnya pada inspektor, ubah posisi kamera pada cam 1 dan cam 2. Nah, saya mengubah sesuai yang saya inginkan. Nah, di cam 1 kita bagian transform ini posisinya sekian dan rotationnya sekian. Lalu cam 2, nah ini posisi sekian dan rotation sekian. Kemudian langkah selanjutnya buat game objek baru menggunakan menu create, lalu create empty dan beri nama switch spot. Sama, kita klikkan create sini. Nah, ini ada create empty, lalu kita ganti menjadi switch spot seperti ini ya, switch spot. Kemudian dari inspektor pada cam 1 dan cam 2 kita hilangkan tanda centang pada komponen kamera dan audio listener serta mengatur kolom tag menjadi main kamera. Nah, jadi di cam 1 kita hilangkan centang pada kamera dan audio listener, kemudian mengubah tagnya menjadi main kamera seperti berikut. Nah, ini sama juga untuk cam 2, kita ubah tagnya menjadi main kamera, hilangkan juga centang pada kamera dan audio listener. Selanjutnya kita buat script dan memberi nama kamera switch. Nah, ini ya. Jadi di sini saya mengambil script dari praktikum yang modul 5 ini. Nah, ini saya copy. Nah, ini di copy sini. Lalu saya paste ke bagian aset pada project saya ini. Nah, ini kamera switch. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk scriptnya seperti ini, kamera switch. Setelah membuat script, kemudian kita drag script tadi menuju game object switchboard. Jadi ini ditahan kamera switch tadi, kita masukkan ke switchboard. Nah, di sini. Setelah melakukan drag ke switchboard pada inspektor, atur ukuran kamera dan shortcut-nya pada switchboard. Nah, seperti ini. Dengan size 3. Lalu masukkan di bagian size ini main kamera di elemen 0, cam 1, elemen 1, cam 2, elemen 2. Lalu untuk shortcut-nya ini merupakan tombol klik ya. Jadi kalau mengklik angka 1, maka akan menunjukkan kamera utama. Klik angka 2
kamera 1. Klik angka 3 ini di shortcut, maka akan menunjukkan cam 2. Seperti ini ya. Nah, ini di switchboard. Nah, ini size-nya kamera dan shortcut saya isi sama 3 sesuai instruksi di praktikum. Lalu karena main kamera ini merupakan di bagian sini, di third person kamera, jadi saya drag ini ke sini, elemen 0, cam 1 ke elemen 1, cam 2 ke elemen 2, lalu shortcut-nya seperti ini. Elemen 0 saya isi 1, jadi ketika mengklik angka 1 akan berpindah ke kamera karakter utama. Klik angka 2 akan pindah ke cam 1 dan klik angka 3 ke cam 2. Selanjutnya kita coba jalankan program. Seperti ini. Jika kita klik 2, seperti ini. Kita klik angka 3, seperti ini. 1, balik lagi ke tokoh utama ini ya. Ya, itu tadi sekian untuk penambahan komponen materi praktikum yang pertama. Saya mengambil perpindahan kamera dari sudut pandang yang lain menggunakan modul 5. Untuk selanjutnya, penambahan komponen materi yang kedua, saya tetap menggunakan di modul 5, yaitu pada praktikum yang ketiga, membuat tangkapan layar dalam frame. Jadi untuk langkah pertama, membuat UI image dari menu create. Lalu kita ganti UI image tadi namanya menjadi frame ya. Jadi seperti ini. Kita klik tombol create pada hierarki UI. Nah ini, ada UI image ini ya. Kita klikkan ini tadi di create UI image, nanti kita klik, nanti akan muncul pada ini bagian canvas. Nah ini sudah saya kasih nama ganti menjadi frame. Lalu langkah selanjutnya, pilih frame tadi dan pada komponen image atau script yang berada di inspektor, kita atur kolomnya menjadi input field background. Nah, kita klik frame tadi, nah ini di bagian image scriptnya ini, kita klik saja ini. Nah, ini sudah ada, saya atur ini bagian framenya, yaitu input field background. Nah, ini klik saja tombol lingkaran kecil di kanan ini, lalu cari input field background seperti ini ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya masih di inspektor, kita ubah rect transform seperti gambar di bawah ini. Nah, ini sudah saya ubah bagian transformnya sama seperti di langkah-langkah praktikum seperti ini. Lalu selanjutnya pada komponen image tadi kita hilangkan centang pada fill center yang masih di frame. Nah, ini di fill center kita hilangkan centang di bagian ini ya. Ini di atas komponen ini, di atas add komponen tepatnya ini kita hilangkan centangnya. Lalu selanjutnya buatlah UI raw image dari menu create. Kemudian pilih raw image ini ya. Setelah itu pada kanvas ubah menjadi foto. Nah, ini tetap sama, kita klik create, lalu UI, lalu yang ada raw image-nya. Kemudian sama akan muncul di bagian kanvas ini. Nah, kita ubah menjadi foto namanya. Untuk selanjutnya, pada kolom bagian hierarki, pilih foto tadi, kemudian pada inspektornya, kita cari komponen raw image, dan atur kolom tekstur menjadi none. Setelah itu, hilangkan centang pada kolom foto yang berada di atas. Nah, seperti ini. Kita pilih foto tadi, lalu kita hilangkan centang dahulu di foto sini, bagian paling atas, centang ini, di kotak ini kita hilangkan.
Kemudian pada bagian raw image, nah di tekstur kita pilih none. Sama, kita klik yang bagian bulat kecil ini di sebelah kanan, pilih none. Lalu langkah selanjutnya, atur transform pada foto sesuai berikut. Nah ini sama, foto, kita masih di foto, lalu kita ubah transform ini ya, seperti berikut ini. Setelah itu kita buat script baru dengan nama screen texture. Di sini saya masih tetap mengambil pada praktikum yang sebelumnya, praktikum 5. Nah ini screen texture saya copy ke folder saya bagian aset ini ya. Nah ini saya pastekan ke sini. Nah ini sudah ada dan hasilnya seperti ini. Ini screen texture. Ini scriptnya, isinya seperti ini. Bentar masih menunggu. Nah ini screen texture untuk scriptnya. Lalu setelah kita membuat script, kita drag menuju main kamera yang ada pada hierarki ya. Jadi ini main kamera di sini ya, itu third person kamera ini ya. Nah ini saya drag ke sini, sama ditahan ini, kita seret saja ke sini. Nah tapi sudah saya tambahkan. Nah ini seperti ini hasilnya nanti. Bagian bawah sendiri ada screen texture script. Lalu kemudian langkah selanjutnya pada inspektor milik main kamera, carilah komponen screen texture, kemudian atur kolom foto GUI dengan memilih foto, sama halnya dengan kolom frame GUI dengan memilih frame. Nah seperti ini. Jadi pada third person tadi atau main kamera saya tadi, ini bagian script tadi, kemudian pada foto GUI kita seret ini bagian foto ini ke bagian foto, lalu bagian frame ini ke bagian frame GUI ini ya. Kemudian selanjutnya kita jalankan programnya. Nah, setelah jalan, jika diklik mouse kiri atau left mouse seperti ini. Nah, di pojok kiri atas ini terdapat tangkapan layar kita. Kita klik lagi. Nah, ini berubah lagi. Kita klik lagi left mouse, berubah lagi. Itu tadi sekian untuk penambahan komponen materi yang kedua dari saya yang mengambil dari praktikum modul 5 using kamera, yaitu hasil tangkapan layar. Untuk selanjutnya penambahan komponen materi praktikum yang ketiga, saya memakai modul 12 yaitu controlling 3D animation pada praktikum yang ketiga, yaitu saya menambahkan ragdoll yang hasil akhirnya nanti jika menabrak suatu objek maka karakter akan seperti terlempar terkena bom. Jadi pertama kita membuat objek ragdoll dengan cara game object, 3D object, lalu pilih ragdoll. Seperti ini, jadi game object ini ya, di bagian atas kita pilih 3D object, lalu kita pilih ragdoll ini. Nah, nanti muncul seperti ini sama yang di praktikum. Selanjutnya kita mencocokkan isinya seperti ini. Jadi pertama pada bagian pelvis, kita ambil dari controller karakter tadi yang tokoh layar kita di praktikum, yaitu hips. Jadi kita sesuaikan hips, kita drag ke sini seperti ini. Selanjutnya left hip
left applet. Kita seret. Lalu left knee, left leg. Nah, ini left knee, left leg. Seperti ini. Lalu yang bagian selanjutnya left foot, kita ambil left foot juga. Left foot. Nah, selanjutnya kita tinggal menyesuaikan seperti yang di bagian left. Sekarang kita right hip sama seperti left hip, berarti kita ambil right up leg. Kita seret ke sini, right knee, kita ambil right leg. Untuk right foot di sini kita ambil sama seperti di left foot, yaitu right foot. Ini kita drag ke sini. Selanjutnya memasuki left arm. Left arm kita pilih left arm, dan untuk left elbow kita pilih left forearm. Ini left arm. Untuk left elbow kita pilih left forearm. Sama untuk yang right arm dan right elbow menyesuaikan seperti atas. Jadi untuk right arm, right elbow, right forearm. Right arm pada right arm, right forearm pada right elbow. Selanjutnya ke bagian middle spin. Kita ambil spin dan bagian head kita ambil head. Spin kita ambil dari sini, spin 1 ini di bagian spin sini. Taruh sini, lalu yang head bentar, saya lagi mencari yang head. Oh, di bagian neck, jadi head tarik ke sini. Kemudian kita sesuaikan seperti ini. Total mesh 20 dan stringnya 50. Kita samakan 20 dan 50. Kemudian tinggal grid saja. Tapi saya sudah menambahkan untuk pertama. Jadi itulah penambahan ragdollnya. Kemudian selanjutnya membuat script ragdoll karakter. Di sini saya mengambil script atau mengkopinya dari modul yang 12 tadi. Ini ragdoll ini saya copy di lokasi folder saya. Saya pastekan ke sini. Nah, ini lalu akan muncul seperti ini. Dan untuk di gamenya akan seperti ini. Tampilannya ragdoll script. Kita buka. Nah, ini untuk isi dari script ragdoll karakter. Setelah membuat script tadi, kemudian pada MS laser, yaitu atau karakter kita. Jadi di sini saya di bagian ini, third person controller. Mengubah tag ini ya menjadi player. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita buat script baru lagi bernama landmine. Sama saya juga mengambil dari modul 12 scriptnya, ini landmine ini. Saya kopikan ke lokasi saya tadi pada bagian folder pojok saya. Nah, ini setelah saya paste ini hasilnya. Lalu pada tampilan di Unity, ini scriptnya. Nah, seperti ini script isi landmine. Kemudian kita tambahkan objek landmine ini ya. Seperti ini. Jadi saya sama mengambil juga pada
modul yang 12. Pertama saya kopikan di bagian sini, landmine 1 prefab dan prefab meta ini. Sama di material sini. Meta ini saya copy 3 ini pada folder saya project ini. Tempatnya di bagian aset saya membuat lagi material. Tapi yang 3 file tadi saya kopikan ke sini. Nanti akan muncul seperti ini landmine-nya. Lalu untuk folder tadi, folder material adalah untuk menampilkan gambaran objeknya seperti ini ya, bulat ini. Jika tidak membuat folder material ini, maka tampilan objek tidak akan terlihat. Nah, untuk mengcopy ini, saya mengcopy juga dari modul sama di bagian material. Ambil yang landmine dan landmine.mat.meta ini. Saya copy ke lokasi tadi saya. Kemudian atur posisi seperti yang Anda inginkan. Bagian landmine ini. Ini objeknya. Jadi sekarang kita uji coba programnya, kita jalankan gamenya. Jika berhasil maka akan menabrak seperti terlempar bom. Kita jalan menuju objek landmine. Ya. Maka karakter akan terjatuh seperti terlempar bom. Itu tadi untuk penambahan komponen materi praktikum yang ketiga dari saya menggunakan modul 12 Controlling 3D Animation di bagian pembuatan ragdoll untuk karakter. Untuk selanjutnya penambahan komponen materi praktikum yang keempat, saya menambahkan pembuatan dinamik soundtrack yang mengambil dari modul 12 tentang manipulasi sound. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Pertama kita mulai dari langkah ketiga, karena langkah 1 dan kedua ini tidak perlu karena merupakan praktikum pada sebelumnya. Jadi kita mulai di langkah ketiga, kita pilih menu create untuk menambahkan audio mixer ke dalam project. Kemudian ganti dengan nama musik mixer. Lalu double klik untuk membuka audio mixer window. Seperti ini, jadi kita klik kanan, create audio mixer ini, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tinggal ubah rename menjadi musik mixer. Selanjutnya kita buka dengan klik 2 kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu dari group view, pilih master, kemudian klik tanda plus untuk menambahkan percabangan pada grup master. Beri nama musik, kemudian tambahkan lagi 2 percabangan di musik dengan nama percussion dan synth. Seperti ini, jadi bagian master ini kita menambahkan plus ini, lalu kita beri nama musik, lalu klik musik, kita tambahkan plus lagi, lalu kita mengubah pertama menjadi percussion namanya, lalu setelah menambahkan percussion, kita klik musik lagi, kita klik plus lagi, lalu mengubah nama menjadi synth, seperti ini. Kemudian selanjutnya dari hierarchy view, buat empty object, beri nama musik, kemudian tambahkan 2 empty child game object sebagai percabangannya dengan nama percussion dan synth. Jadi kita buat empty game object, create empty, kemudian akan muncul dan beri nama musik, lalu di dalamnya kita klik kanan, kita klik empty juga, lalu akan muncul seperti ini. Lalu beri nama percussion dan synth. Jadi ini pada musik, kita klik kanan, kita buat 2 kali create empty, atau juga bisa diduplikat dari satu ini. Selanjutnya, pada langkah ke-6, dari project view, drag audio clip,
dengan nama tem 01 percussion. Jadi ini audio klipnya sesuai keinginan masing-masing ke dalam percussion, dan pilih percussion pada inspector view. Jadi pertama kita drag dahulu musiknya. Musiknya saya letakkan di audio sini. Oh maaf, ini saya menggunakan ringtone iPhone 11 dan Mario Bros. Saya kombinasikan. Lalu pada percussion sini saya mengedrag ringtone iPhone tadi ke percussion. Nah, setelah sudah maka akan muncul di bagian audio short seperti ini ya. Di bagian inspector percussion muncul iPhone 11 ini. Ringtone-nya bawah ini namanya. Kemudian dari audio source tadi kita ubah outputnya menjadi percussion. Pastikan opsi play on awake tercentang. Nah, dan pastikan spatial blend 2D seperti di bawah ini. Jadi pertama masih tetap di percussion di bagian inspektornya. Output ini kita ubah menjadi percussion. Ya, yang dari project audio mixer tadi di grup master tadi. Nah, kita pilih ini. Selanjutnya pada play on awake kita centang dan loop kita centang, dan spatial blend ini kita pastikan di 2D ini. Kemudian selanjutnya kita drag ke bagian scene audio clip. Dari inspector view ubah output menjadi scene. Pastikan opsi play on awake tercentang dan juga opsi loop tercentang. Pastikan juga 2D pada spatial blend. Jadi sama seperti tadi, hanya pada bagian scene sekarang. Jadi untuk yang scene saya menggunakan ringtone Mario Bros ini saya tarik. Nah, ini ada muncul bagian ringtone Mario Bros, lalu outputnya kita pilih scene seperti ini, sama-sama seperti sebelumnya. Play on awake kita centang, loop kita centang, spatial blend 2D. Lalu selanjutnya buka audio mixer dan jalankan skin. Kita akan menggunakan mixer untuk mengatur soundtrack pada awal skin saat skin berjalan. Klik pada edit in play mode button. Nah, seperti di bawah ini. Kemudian kita turunkan volume pada scene menjadi min 30 dB. Jadi kita coba dulu run program. Nah, maka akan terdengar musik seperti ini. Jadi kita masuk ke audio mixer. Nah, bagian scene sini kita klik edit in play mode. Nah, kita ubah menjadi min 30 ini seperti berikut. Lalu pilih percussion track, right click attenuation dan tambahkan high pass. Seperti ini. Jadi pada percussion bagian sini, percussion ini kita klik kanan, add attenuation. Nah, berhubung saya sudah menambahkan high pass, jadi saya sudah menambahkan ini high pass. Selanjutnya dari inspector view, ubah cut off frekuensi dari efek high pass menjadi 544,0 pada inspector percussion. Nah, pada bagian percussion kita ubah mohon maaf, pada bagian audio mixer percussion ini kita ubah cut off frekuensi. Nah, ini seperti ini. Ini sudah saya ubah lagi. Kemudian dari snapshot view, right click pada snapshot dan ganti nama menjadi start. Kemudian right click pada start dan pilih opsi duplicate. Nah, ini di snapshot view
klik kanan start, kita duplicate. Nah, ini saya duplicate, lalu kita tambahkan nama menjadi tunnel. Nah, ini seperti ini tunnel. Pilih tunnel snapshot, kemudian dari inspector view-nya kita ubah lagi cut off frekuensi pada efek high pass menjadi 10. Kita klik tunnel, lalu pada percussion ini kita ubah 10,00 set di inspector percussion out mixernya. Selanjutnya ganti antara tunnel dan start snapshot. Jadi untuk start dan ini tunnel ini Anda dapat mengubah pada cut off frekuensi sesuai keinginan. Lalu duplikat tunnel snapshot dan mengubah nama jadi outer side dan pilih. Nah, ini sudah saya duplikat tunnelnya dan ganti nama outer side. Kita pilih ini. Lalu naikkan volume dari scene track sampai dengan 0 dB. Jadi di outer side scene ini menjadi 0 bagian scene. Nah, kemudian saat ini kita memiliki 3 snapshot. Nah, lalu kita selanjutnya membuat sebuah trigger untuk membuat transisi. Kita pilih create untuk menambahkan cube. Nah, di sini kita create. Jika di objek, kita pilih cube. Selanjutnya pilih cube dan ganti nama menjadi snapshot trigger tunnel. Kemudian dari inspector view, akses komponen Boko leader dan centang opsi is trigger. Seperti ini. Jadi kita tadi klik kanan sini, klik sini. Jika di objek, kita buat cube, snapshot trigger tunnel, kita ganti nama seperti ini. Pada komponen Boko leader ini, centang opsi is trigger ini ya. Setelah itu kita uncheck komponen mesh render. Jadi ini mesh render kita hilangkan centangnya. Langkah selanjutnya kita buat duplikat dari snapshot trigger tunnel dan mengganti nama menjadi snapshot trigger start dan outer side. Lalu sesuaikan ukuran dan posisi sehingga menempati area sebelum itu masuk. Nah, jadi saya duplikat ini dan ubah menjadi start dan outer side. Kemudian saya mengatur posisinya untuk start di awal sini. Di awal pintu keluar sini, untuk di tunnelnya waktu di tengah-tengah masuk pintu ini ya. Untuk outer side setelah keluar dari pintu di sisi sini. Kemudian kita buat script snapshot trigger. Jadi ini sama, saya mengambil juga scriptnya dari modul 12 sound. Nah, ini snapshot trigger saya kopikan ke lokasi project saya. Nah, ini di sini sudah ada. Nah, ini snapshot trigger. Dan hasilnya seperti ini tampil di project. Nah, ini. Untuk isinya seperti ini snapshot trigger. Lalu kita drag snapshot trigger pada masing-masing snapshot tadi. Jadi ditahan, ini script tadi kita masukkan di snapshot trigger start, tunnel, dan outer side. Jadi nanti seperti ini, ada script ini yang muncul di semuanya. Nah, ini. Lalu pilih snapshot trigger tunnel. Kemudian dari inspector view, akses komponen snapshot trigger. Atur snapshot menjadi tunnel dan crossfade menjadi 2. Jadi kita pilih snapshot trigger tunnel. Nah, ini kita klik sini di lingkaran, kita pilih tunnel. Lalu crossfade-nya 2. Kita isikan 2.
Ubah snapshot trigger start dan snapshot trigger outer set dengan mengatur snapshot menjadi start dan outer set pada masing-masing. Jadi ini sama, di bagian trigger start juga kita sesuaikan sama sesuai namanya tadi. Dan di outer set snapshotnya juga sama. Dan crossfade-nya juga 2 sama. Kemudian kita jalankan skin. Nah, kita run lagi. Nah, jadi kalau kita masuk dan keluar dari pintu, jadi pertama masuk mendengar ringtone ini saja, lalu di tengah-tengah sini mau keluar ada musik ringtone Super Mario. Nah, itu tadi untuk percobaan penambahan komponen materi yang keempat, yaitu saya mengambil modul 12 manipulasi sound pada bagian praktikum dynamic soundtrack yang saya tambahkan. Untuk penambahan komponen materi yang kelima, yang saya terapkan adalah ada modul light and effect. Jadi penambahan kelima ini saya mengambil dari modul light dan effect pada praktikum yang bagian ketiga ini, yaitu mengatur environment dengan procedural skybox dan directional light. Jadi untuk langkah pertama sampai langkah keempat ini tidak saya lakukan karena ini hanya untuk praktikum. Jadi saya langsung lompat ke bagian kelima ini, membuat material baru dari menu aset, create material, dan mengubah nama menjadi My Skybox. Ubahlah shader dari standar menjadi Skybox prosedural. Jadi seperti ini. Jadi pertama kita tekan menu aset ini, lalu create, ada material, tinggal diklik saja, maka nanti akan muncul seperti ini nanti. Nah, ini sudah saya ganti nama, diklik kanan, rename bisa, ubah menjadi My Skybox. Kemudian kita ubah shadernya dari standar menjadi Skybox prosedural. Jadi ini diklik sekali. Lalu pada inspektornya di bagian shader ini kita klik ini, masuk ke Skybox. Nah, ini prosedural. Kita klik saja nanti hasilnya seperti ini. Kemudian langkah ke-6, buka lighting window, pilih skin section, dan pada environment lighting ubah Skybox menjadi My Skybox dan sun menjadi directional light seperti ini. Kita masuk menu window. Nah, di sini kita masuk rendering, lighting setting. Nah, pada skin ini Skybox material kita ubah menjadi My Skybox. Klik di sini di lingkaran kecil ini bisa. Nah, kita pilih ini, lalu yang sun kita pilih directional light. Kemudian selanjutnya langkah ke-7, pilih My Skybox pada hierarki, kemudian pada inspektor ubah sun size menjadi 0,05, atmosfer thickness menjadi 1,4, warna sky tint menjadi R sama dengan 148, G 128, B sama dengan 128. Nah, ini R ini red, G ini green, B ini blue. Dan warna ground menjadi R202, G202, B202. Seperti ini. Kita pilih lagi My Skybox. Oh, maaf. Ya benar, My Skybox. Pada inspektor, nah ini di SkyTint ini kita klik saja bagian warnanya sini, kotaknya. Nah, ini seperti ini, 148, 128, 128 untuk SkyTint. Lalu di ground-nya ini, kita klik juga bagian kotak warna, kita ubah 202, 202, 202. Setelah mengganti kode warna, kita pindah ke pengaturan bright-nya, pilih exposure. Nah, jika skin terlalu terang, turunkan exposure menjadi 0,85. Nah, ini untuk menurunkannya di sini. Nah, ini exposure
di bawah sendiri pada inspektor My Skybox, kita ubah 0,85. Diketik biasa saja bisa. Selanjutnya pada pilihan menu ke-8 ini, langkah ke-8 maksud saya. Nah, ini pilih directional light dan ubah rotation X sama dengan 5, Y 170, Z sama dengan 0. Nah, ini kita pilih directional light pada hierarki, klik sekali. Kemudian, nah, di transformnya ini kita ubah rotation X sama dengan 5, Y 170, Z sama dengan 0. Sesuai praktikum tadi. Kemudian kita buat script baru dengan nama rotate light dan drag ke dalam directional light. Nah, untuk scriptnya seperti ini, rotate light. Ini sama saya ambil juga dari modul praktikum sebelumnya. Nah, seperti ini isinya. Untuk script rotate light, saya ambil dari praktikum yang light effect ini di bagian procedural skybox dan directional light dalam asetnya. Nah, ini ada rotate light, saya copy menuju ke folder project saya di dalam sini. Nah, ini untuk hasil copy paste-nya ini rotate light. Setelah membuat script baru tadi, untuk langkah ke-10 ini kita lewati saja, langsung ke langkah 11, pilih lagi directional light, pada inspektor ubah flare menjadi sun. Nah, ini directional light, ubah flare menjadi sun. Oh, mohon maaf sebelumnya, untuk langkah ke-10 ini hanya mengimport aset sun saja, atau mengcopy pastenya bisa, jadi kita ambil dari modul 8 yang tadi, procedural skybox pada praktikumnya itu. Nah, kita ambil yang bagian sun.flash dan sun.flare.meta, kita copy biasa, ya ini copy, klik copy, kita pindah atau copy paste ke bagian dalam aset project saya ini. Nah, ini hasilnya sunflare.meta dan sunflare biasa. Jadi ini maksudnya import pakai aset efek ini, yaitu import aset sun tadi, lalu kita melangkah ke praktikum langkahnya yang ke-11, kita pilih directional light, lalu ubah flare menjadi sun pada inspektor. Nah, kita pilih directional light, lalu bagian inspektor sebelah kanan ini, bagian flare ini. Nah, kita klik ya, ini ada sun. Atau dari sini, dari dalam sini kita drag saja ke sini. Nah, sama saja juga bisa. Selanjutnya, buka lighting window lagi. Lalu pada menu outer setting, ubah flare fade speed menjadi 3 dan flare strength menjadi 0,5. Jadi masuk lagi ke window, rendering, lighting setting. Nah, di sini pada bagian bawah sini, flare fade speed kita ubah menjadi 3 dan flare strength 0,5. Selanjutnya kita tinggal play screen atau jalankan program. Di sini saya sengaja mematikan suara agar suara saya terjelas saat merun program, karena pada praktikum penambahan sebelumnya saya tambahkan audio. Nah, hasil akan tampak pada dinding ini ya, dinding ruangan ini, tampak seperti bayangan matahari ini ya. Nah, jadi di semua dinding ada seperti efek matahari bayangan. Jadi itu untuk penambahan materi saya yang ke-5, yaitu menggunakan prosedural dan directional light ya, untuk menampilkan efek sinar matahari tadi. Ya, jadi kali ini saya akan menjalankan game saya secara keseluruhan setelah menerapkan penambahan 5 komponen materi pada praktikum.
Jadi penambahan 5 materi yang saya tambahkan adalah yang pertama, mengambil dari modul using kamera, saya mengambil penambahan yang perpindahan sudut pandang kamera. Jadi jika kita menekan angka 1 akan mengubah sudut pandang kamera pada player, dan angka 2 akan mengubah sudut pandang kamera ke arah yang lain. Begitupun yang 3 akan mengubah kamera ke arah sudut yang lain. Jadi kita tinggal menekan angka 1, 2, 3 saja. Lalu untuk penambahan materi yang kedua, saya menambahkan juga dari modul using kamera, tetapi saya mengambil yang hasil tangkapan layar. Jadi jika kita mengklik mouse kiri atau left mouse, maka akan muncul tangkapan layar di sebelah pojok kiri atas. Lalu penambahan ketiga yang saya lakukan yaitu menambahkan ragdoll untuk karakter yang saya ambil dari modul controlling 3D animation. Jadi ragdoll ini jika player menabrak suatu objek, maka akan terlempar seperti terkena bom. Jadi objek yang saya gunakan ini adalah seperti lingkaran bundar ini yang berwarna oranye. Selanjutnya penambahan materi yang keempat yang saya tambahkan mengambil dari modul manipulasi sound, dan saya mengambil praktikum yang dinamik soundtrack. Jadi di sini saya menambahkan 2 audio yang diputar saat menjalankan game nanti. Jadi audio pertama diputar saat berada di ruangan pertama, lalu audio kedua akan diputar secara bersamaan setelah keluar dari pintu ruangan pertama. Jadi untuk penambahan dynamic soundtrack ini terdapat 2 audio yang diputar secara bersamaan saat keluar dari pintu ruangan yang awal mula player berada. Dan untuk penambahan yang terakhir yaitu penambahan kelima dari komponen materi yang saya gunakan menggunakan modul light dan efek, dan saya mengambil pada langkah praktikum penggunaan directional light dan procedural skybox. Jadi pada penambahan kelima ini saya menambahkan efek sun atau matahari yang nantinya akan menghasilkan bayangan sinar matahari yang akan tampak pada ruangannya. Jadi sinar matahari tersebut akan tampak pada dinding-dinding ruangan. Untuk lengkapnya saya akan merun program. Nah, itu tadi untuk hasil keseluruhan jalannya game. Jadi semua kelima penambahan materi saya dimulai dari perpindahan sudut kamera, penambahan ke-1 telah berhasil, penambahan kedua hasil tangkapan layar di pojok kiri atas sudah berhasil, penambahan ketiga untuk ragdoll sudah berhasil, saat menabrak objek akan terlempar playernya, dan penambahan keempat untuk dynamic soundtrack sudah berhasil dan ada suaranya, 2 audio yang berbeda. Lalu yang penambahan kelima sudah berhasil, pada dinding ruangan terdapat bayangan sinar-sinar matahari yang bergerak. Dan selain itu, player juga dapat berjalan biasa, melompat, dan juga berlari ketika menekan tombol shift dan dikontrol dengan WASD untuk arah jalannya. Dan untuk melompat tinggal tekan tombol spasi atau space saja.
Oke, untuk selanjutnya saya akan mengajarkan cara untuk import aset dari luar atau dari internet. Jadi untuk project saya ini, saya menggunakan aset dari luar. Nah, untuk caranya seperti ini. Jadi saya akan mendemokan di project yang kosong saja. Pertama, buka browser dan masuk pada website Unity Asset Store ini ya. Alamatnya assetstore.unity.com. Nah, kita cari aset yang 3D. Nah, saya memberi contoh yang ini saja. Jadi, pertama-tama Anda harus register dahulu di website Asset Store Unity ini. Setelah itu, jika menemukan suatu aset 3D atau 2D, klik di sini Add to My Asset. Tunggu sebentar. Lalu akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu kita pilih saja Open in Unity. Nah, nanti akan muncul seperti ini opsinya. Nah, saya akan close dulu yang ini. Nah, sekarang kita hanya punya project Unity yang kosong saja. Ini project 3D ya. Jadi setelah open in Unity, ada dua opsi pilihan. Kita pilih buka Unity Editor. Nah, lalu akan mengakses di bagian Asset Store di dalam project ini. Jadi ini online, pastikan Anda mempunyai koneksi internet, baik hotspot ataupun menggunakan WiFi. Dan yang paling penting, jangan lupa register dahulu di website Unity Asset Store ini. Selanjutnya kita pilih download. Nah, ini download. Kita tunggu prosesnya. Jadi tiap-tiap aset memiliki ukuran yang berbeda. Nah, ini yang kecil ukurannya. Nah, setelah sudah kita tunggu untuk, nah ini muncul ada opsi, lalu kita klik import. Kita tunggu proses importnya ke dalam project kita. Nah, setelah ini kita langsung klik import. Di bagian kanan sendiri nih, import. Nah, kita tunggu. Jadi jika ukurannya semakin besar, maka semakin lama untuk mengimportnya. Dan perlu diingat ini online, jadi tanpa koneksi internet tidak bisa mengambil aset dari luar. Nah, setelah sudah, akan masuk di project view di bagian bawah. Seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, seperti ini dapat dilihatnya ini adalah aset dari luar yang telah kita ambil. Nah, ini saya ambil demo skin saja. Nah, ini asetnya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, sudah masuk ya ini aset super sekian karakter pack free sample. Nah, sedangkan jika Anda telah mendownload dari sumber lain yang bukan dari Unity Asset Store, itu bisa saja. Jadi pertama itu file berbentuk RAR, jadi kalian harus mengekstraknya. Lalu kita di sini klik kanan, import new asset. Nah, jika ini misalkan aset yang kita download dari luar, bukan di web Unity Asset Store. Nah, ini misalnya saya ambil dari modul praktikum ke-8, Light Effect. Nah, kita tinggal klik saja, lalu kita import. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, itu tadi untuk cara mendownload dan mengimport aset dari luar. Dan saya menggunakan aset dari Unity Asset Store. Untuk asetnya saya aset 3D. Dan perlu diingat bahwa harus register dahulu di website Unity Asset Store untuk dapat mengakses download aset dan import aset. Sekian untuk tutorial cara mengimport aset dari luar.
Sekian tadi untuk video presentasi hasil proyek akhir komputasi multimedia saya. Saya Gena Kaisar Atala mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan pada video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.